Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat pada waktu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan dan kedudukan tokoh-tokoh pengembang ittihad dan hulul, persamaan dan perbedaan ittihad dan hulul dengan pandangan Al-Quran terhadap ittihad dan hulul. Pengertian ittihad adalah kondisi di mana seorang sufi merasa dirinya menyatu dengan Tuhan sehingga masing-masing di antaranya bisa memanggil aku. Sedangkan pengertian hulul adalah menempati suatu tempat. Secara bahasa berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu. Tujuan dan kedudukan ittihad dan hulul adalah untuk mencapai persatuan dalam batin. Sedangkan tujuan ittihad adalah mengajarkan persatuan antara Tuhan dengan hambanya yang sudah mencapai kesucian, sehingga seorang sufi yang berada pada tingkat al-ittihad merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 2, yaitu Mas Pandu. Untuk Mas Pandu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas diberikannya waktu serta tempatnya untuk melanjutkan presentasi tentang ittihad dan hulul. Pembahasan kali ini mengenai tokoh yang mengembangkan paham ittihad dan hulul. Yang pertama, paham ittihad yaitu Abu Yazid yang memiliki nama lengkap Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan al-Bustami. Dalam menjalani kehidupan zuhud selama 13 tahun, Abu Yazid mengembara di gurun-gurun pasir di Syam, hanya sedikit tidur, sedikit makan, serta minum, sebagaimana anak dan remaja muslim lainnya. Pada masa muda, ia mendalami Al-Quran dan Al-Hadis. Ia juga menekuni ilmu fikih Hanafi. Kemudian dia memperoleh pelajaran tentang ilmu tauhid dan ilmu hakikat. Begitu juga tentang fana dari Abu Ali Sindi. Abu Yazid al-Bustami adalah seorang zahid yang terkenal. Menurutnya, zahid itu adalah seorang yang mampu atau bisa mendoakan dirinya sendiri untuk selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah tokoh yang mengembangkan paham al-hulul. Nama lengkapnya adalah Husain bin Mansur al-Hallaj. Beliau lahir di tahun 224 Hijriah atau tepatnya tahun 858 Masehi. Di dalam usia 16 tahun, dia pergi belajar pada seorang sufi yang terbesar dan terkenal bernama Amr al-Maki. Dan pada tahun 264 Hijriah, ia masuk kota Baghdad dan belajar pada Al-Junaid yang juga seorang sufi. Dengan riwayat hidupnya yang singkat ini, jelas bahwa beliau memiliki dasar pengetahuan tentang tasawuf yang cukup kuat dan mendalam. Pembahasan selanjutnya adalah tentang persamaan dan perbedaan antara ittihad dan hulul. Ajaran hulul oleh Al-Hallaj dan ajaran ittihad oleh Abu Yazid sama-sama mengajarkan tentang persatuan antara Tuhan dan hambanya. Adapun letak perbedaannya adalah pada ittihad, roh manusia naik dan menyatu ke dalam diri Tuhannya. Sedangkan ajaran al-hulul, roh ketuhanan telah turun dan masuk ke dalam tubuh atau jasad sang hambanya. Pandangan Al-Quran terhadap ittihad dan hulul. Paham ittihad dan hulul dapat dipahami dari keadaan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saat itu Musa berkata, "Ya Tuhan, bagaimana supaya aku sampai kepadamu?" Lalu Tuhan berfirman, "Tinggallah dirimu, lenyapkanlah dirimu, baru kamu kemari bersatu." Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluang kepada hambanya untuk bersatu dengan Tuhan secara rohaniyah atau batiniah, yang caranya dengan beramal soleh, beribadat semata karena Allah, menghilangkan sifat-sifat yang buruk, akhlak buruk, fana, meninggalkan dosa dan maksiat, dan kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat Allah. Hal ini juga dapat dipahami dari isyarat surat Ar-Rahman ayat 26-27 yang mengatakan, "Semua yang ada di bumi akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Marta selaku moderator. Terima kasih untuk Mas Pandu. Dan terima kasih untuk para teman-teman, dan terima kasih untuk Bapak Ahmad Sultan. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang atau salah kata, kami ucapkan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.